Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Damayanti dari kelas 10 IPA 1. Di video ini saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang donor darah. Nah, sebenarnya apa sih donor darah itu? Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah kemudian digunakan untuk transfusi darah. Donor darah dibagi menjadi dua, yaitu donor darah pengganti dan donor darah langsung. Donor darah pengganti terjadi apabila pendonor mengetahui siapa pasien penerimanya, sedangkan donor darah langsung mendonorkan darahnya tetapi tidak tahu siapa pasien penerimanya. Pasti banyak yang bertanya, emang di masa pandemi gini boleh ya donor darah? Mendonorkan darah di saat wabah COVID-19 sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, karena prosedur selama donor darah sudah diatur dan diusahakan seaman mungkin. Selain tidak adanya bukti penularan melalui transfusi darah yang didonorkan pun tidak akan langsung diberikan kepada penerima donor. Darah tersebut akan melalui beberapa proses pemeriksaan, penyaringan, dan pemisahan komponen sehingga aman untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Donor darah memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan produksi darah. Loh, kok bukannya menurun, produksi darahnya malah meningkat? Nah, hal ini terjadi sebab mendonorkan darah secara teratur dapat membantu merangsang produksi sel-sel darah baru, yang akan membuat tubuh menjadi sehat dan bekerja dengan efisien. Lalu yang kedua, yaitu membuat pikiran menjadi lebih stabil. Mendonorkan darah membuat kita merasa lebih bahagia dan damai. Bahagia karena menolong sesama, dan damai karena tubuh sendiri ternyata juga dapat meningkatkan kesehatan secara psikologis. Yang ketiga, dapat menurunkan berat badan, sebab mendonorkan darah sebesar 450 ml sama dengan kehilangan sekitar 650 kalori. Lalu yang keempat, dengan donor darah, kita dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita. Mengapa demikian? Karena biasanya sebelum kita melakukan donor darah, ada pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, nadi, dan kadar hemoglobin. Yang kelima, dengan donor darah berarti kamu telah menyelamatkan nyawa seseorang. Darah yang telah didonorkan bisa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, seperti korban kecelakaan, pengidap kanker atau kelainan darah, bayi baru lahir dengan kondisi tertentu, serta pasien yang sedang menjalani operasi besar. Selain dari beberapa manfaat yang saya sebutkan tadi, ternyata donor darah pun juga memiliki efek samping. Namun, efek samping dari donor darah masih bersifat ringan dan dapat diatasi dengan beristirahat, mengonsumsi air putih yang cukup, dan memakan makanan yang penuh nutrisi. Gimana? Apakah kalian tertarik untuk mendonorkan darah kalian? Eits, tapi jangan lupa dengan persyaratannya ya, karena mendonorkan darah minimal berusia 17 tahun. Jadi untuk yang berusia 17 tahun atau di atas 17 tahun, jangan ragu untuk mendonorkan darah kalian ya, karena di saat seperti ini, kita harus bisa saling membantu dengan saudara-saudara kita yang lain. Dengan membantu saudara-saudara kita yang lain, insya Allah kita bisa terhindar dari segala musibah, termasuk terhindar dari virus corona. Nah, sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.